Assalamualaikum, salam sukses, salam petani tulen. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanam semangka versi petani tulen. Jadi penanaman tanaman semangka ini itu tanpa melakukan proses pengolahan lahan, yang kedua tanpa melakukan penyemaian benih ya kawan-kawan. Jadi nanti kita menanam biji langsung di lahan ya kawan-kawan. Kemudian yang ketiga itu tanpa menggunakan dolomit, tapi ada alternatif pengganti dolomitnya nanti ya. Kemudian untuk alternatif pengganti pupuk dasarnya saya menggunakan pupuk kandang tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi metode ini metode yang cepat ya kawan-kawan, hemat biaya dan hemat tenaga karena tidak melakukan pengolahan lahan. Oke, untuk proses tahap awal yang saya lakukan yaitu membuat lubang tanam untuk biji semangka nantinya ya kawan-kawan, dengan menggunakan alat sederhana yaitu di sini sebutnya garpu ya kawan-kawan. Mungkin di daerah lain berbeda penyebutan ya kawan-kawan. Dan saya melubangi lubang tanam itu sekitaran kedalaman 25 cm atau menyesuaikan dengan panjang mata garpu yang saya gunakan ya kawan-kawan. Kemudian untuk lebar dan panjang lubang tanamnya itu sekitaran 20 cm kali 20 cm atau menyesuaikan dengan lebar garpu yang saya gunakan ya kawan-kawan. Jarak tanamnya itu saya menggunakan jarak tanam sekitaran 40 sampai 50 cm antar tanaman ya kawan-kawan. Untuk antar tanaman dengan baris yang satu ke baris yang lain itu berjarak sekitar 3 meter ya kawan-kawan. Dari barisan tanaman pertama ke barisan tanaman kedua berjarak 3 meter. Dan kemudian proses selanjutnya setelah pembuatan lubang tanam, saya mengambil abu sekam ya kawan-kawan. Dan ini abu sekam ini berfungsi untuk pengganti dolomit ya kawan-kawan, karena abu sekam juga dipercaya dapat meningkatkan pH tanah ya kawan-kawan. Jadi bisa difungsikan sebagai alternatif pengganti dolomit supaya kita bisa hemat pembelian dolomit ya kawan-kawan. Selain bisa menaikkan pH tanah, dan ada beberapa manfaat lain ya kawan-kawan, karena abu sekam ini terdiri dari beberapa kandungan, dan kandungan yang dominan itu silika ya kawan-kawan, yang mana silika juga berfungsi sebagai memperkuat tanaman ya, atau memperkokoh batang tanaman sehingga tanaman tahan dari serangan penyakit ya kawan-kawan. Untuk proses penaburannya, saya menaburkan setiap lubang tanam itu saya taburkan sekitar segenggam ya. Genggamannya itu saya menggunakan genggaman 2 tangan ya kawan-kawan. Jadi saya taburkan masing-masing setiap lubang tanam yang telah saya buat. Ini abunya cukup kering ya kawan-kawan. Jadi ketika diterpa angin itu bertaburan ke mana-mana ya kawan-kawan. Jadi sebaiknya ketika kawan-kawan menggunakan abu sekam untuk alternatif pengganti dolomit, sebaiknya jangan ditabur ya atau dihambur, cukup diletakkan saja di lubang tanam atau safety ya kawan-kawan, dengan menggunakan masker dan kacamata supaya tidak abunya tidak masuk ke area mulut dan tidak mengenai mata, supaya kita cenderung lebih aman dari
abu sekam ya kawan-kawan. Kemudian untuk proses selanjutnya setelah penaburan abu sekam selesai, kita lanjutkan penaburan pupuk kandang. Untuk dosis abu sekamnya tadi kawan-kawan itu kita menyesuaikan dengan kemampuan kita ya kawan-kawan. Alangkah lebih bagus itu ketika menabur abu sekam dalam jumlah banyak ya kawan-kawan, karena tidak berpengaruh terhadap tanaman maupun lahan ya, malah dampaknya baik bagi kesuburan tanah ataupun kesuburan tanaman nantinya. Untuk pupuk kandangnya juga dosisnya tidak menggunakan dosis ya kawan-kawan, juga menyesuaikan dengan kemampuan kawan-kawan, lebih banyak lebih bagus. Dan saya menggunakan pupuk kandang itu hampir sama dengan jumlah abu sekam yang saya gunakan ya kawan-kawan. Setelah penaburan pupuk kandang selesai, kita berikan penanda lubang ya di setiap lubang galian yang kita buat tadi. Itu kita buat lubang penanda untuk penyimpanan biji nantinya ya kawan-kawan. Kemudian bersamaan dengan kita buat lubang tanam di lahan sebagai penanda biji, kita juga peram bijinya. Prosesnya itu kita rendam dulu biji selama kurang lebih 6 jam atau bisa sampai 12 jam. Kemudian kita peram ya, kita peram bijinya. Alangkah lebih bagusnya peram biji itu di dalam kantong plastik yang diisi udara, kemudian kita ikat ya kawan-kawan, atau kita masukkan udara kemudian ikat supaya ada rongga udara di dalam kantong plastik sehingga suhunya lebih tinggi. Itu mempercepat proses tumbuhnya kecambah biji ya kawan-kawan. Tapi di sini biji yang saya peram itu tergolong lambat pertumbuhannya ya kawan-kawan, karena saya peram selama 2 malam tapi cuma beberapa kecambah yang keluar. Jadi alangkah bagusnya peramnya itu menggunakan kantong plastik yang diikat ya kawan-kawan, supaya suhunya tinggi dan mempercepat proses perkecambahan biji. Oke, setelah diperam kita melakukan proses sebar biji atau benih di tiap lubang biji yang telah kita tanda ya kawan-kawan. Setelah itu kita tutup biji atau benih yang kita sebar dengan menggunakan tanah tipis atau pupuk kandang yang sudah kita sebar, supaya bijinya atau benihnya mudah dalam proses pertumbuhannya. Setelah semuanya disebar benihnya, kita melakukan proses penyiraman terhadap lubang tanam ya, supaya area lubang tanam sedikit lembab dan memudahkan biji atau benih untuk tumbuh. Oh ya, untuk bedengan semayan ini untuk cadangan nantinya ketika ada biji yang tidak tumbuh ya kawan-kawan, atau diserang hama ataupun penyakit yang menyebabkan tidak tumbuh, kita ganti dengan bibit yang sudah kita siapkan satu bedengan ini. Oke kawan-kawan, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.